Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risi Akrisa, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi eksekutif dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Ini merupakan tugas akhir semester saya pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini adalah yaitu terhitung sejak tahun 1990, kompensasi eksekutif masih menjadi perdebatan di berbagai negara, terkhususnya negara maju, dan banyak penelitian yang meneliti terkait hal ini. Hal ini dikarenakan kompensasi yang tinggi yang diberikan kepada eksekutif nyatanya tidak berpengaruh positif terhadap kemajuan atau peningkatan dari kinerja perusahaan. Sejatinya, kompensasi ini bertujuan untuk menjadi motivasi bagi para eksekutif agar mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, dengan harapan apabila kinerja perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat dan akan menghasilkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Namun, pada nyatanya praktik kompensasi ini tidak berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Pemberian kompensasi dianggap sebagai salah satu faktor penyebab agar kinerja yang diberikan oleh masing-masing karyawan dan eksekutif dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dipandang sebagai salah satu basis untuk mengukur dan menilai prestasi suatu perusahaan. Jika tercipta tata kelola perusahaan yang baik, maka kinerja perusahaan tersebut juga dinilai baik oleh publik. Pemegang saham perlu melakukan monitoring terhadap pemberian kompensasi ini karena feedback dari kompensasi ini adalah harus memberikan kepuasan kepada pemegang saham itu sendiri. Salah satu hal yang dapat diperhatikan oleh pemegang saham adalah dengan pemberian gaji dan kompensasi kepada eksekutif yang cenderung tinggi. Apabila perusahaan memberikan gaji dan kompensasi yang tinggi kepada eksekutifnya, namun feedback yang didapat oleh pemegang saham tidak sepatutnya, maka akan timbul konflik antara kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan dengan pemegang saham. Pembahasan mengenai kompensasi ini sering terfokus pada kompensasi yang diterima oleh CEO saja. Selain karena CEO berhak dibayar lebih mahal karena tanggung jawabnya juga lebih besar, karena CEO juga nilai kinerjanya dapat lebih mudah diukur dan tidak kompleks seperti karyawan biasa. Seringkali menjadi pertanyaan bagi publik, khususnya untuk pemegang saham, apakah kompensasi yang diterima oleh CEO sudah layak dan sudah sesuai dengan kinerja yang dilakukannya? Rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui apakah itu kompensasi eksekutif. Yang kedua, apa saja tujuan dari pemberian kompensasi ini. Yang ketiga, jenis-jenis kompensasi. Yang keempat, apa saja 3 isu utama dalam penentuan pemberian kompensasi eksekutif. Yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi eksekutif. Yang keenam, apa saja komponen yang berada dalam kompensasi eksekutif. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pemberian kompensasi eksekutif terhadap kinerja perusahaan. Apakah itu kompensasi? Menurut Kerin tahun 2003, kompensasi adalah financial rewards and penalties yang diterima oleh seorang CEO selama pelaksanaan tugasnya. Kompensasi eksekutif adalah kompensasi yang diterima oleh seorang eksekutif di dalam sebuah perusahaan untuk layanan yang sudah diberikannya kepada perusahaan terkait. Sebelum menetapkan kompensasi untuk seorang eksekutif di perusahaan, diperlukan sebuah rencana kompensasi eksekutif atau dikenal dengan Executive Compensation Plan. Executive Compensation Plan adalah sebuah kontrak agensi antara perusahaan dengan eksekutifnya yang berupaya untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing yang berdasarkan pada satu atau lebih pengukuran yang diukur dari kinerja eksekutifnya dalam pengoperasian perusahaan. Bagi perusahaan, rencana kompensasi ini akan menguntungkan karena dapat mengurangi inefisiensi dan moral hazard, serta dapat memuaskan para pemegang saham.
Namun, agar pemberian kompensasi dapat memberikan hasil yang positif terhadap perusahaan, para eksekutif harus dapat memahami tujuan dari diberikannya kompensasi ini, yaitu sebagai sebuah penghargaan yang dapat memberikan motivasi kepada eksekutif untuk berusaha maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi dalam suatu perusahaan terdapat 6, di antaranya yang pertama, penghargaan terhadap prestasi yang diraih. Apabila seorang eksekutif berhasil mencapai kinerja terbaiknya dalam meraih tujuan perusahaan selama periode tertentu, maka eksekutif tersebut layak untuk mendapatkan kompensasi. Tidak hanya itu, apabila seorang eksekutif dinilai sangat produktif dan memiliki performa yang baik di perusahaan, maka idealnya perusahaan akan memberikan kompensasi yang sebanding dengan kinerja yang dilakukannya kepada perusahaan. Yang kedua yaitu dapat menjamin keadilan gaji. Idealnya dalam sebuah perusahaan, seorang karyawan diberikan imbalan sesuai dengan kontribusi dan kinerjanya terhadap perusahaan. Jika semakin bagus kinerjanya, maka akan semakin besar pula kompensasi yang dapat diterimanya. Hal ini tentu akan menjadi salah satu jaminan atas keadilan gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan di perusahaan tersebut. Karena apa yang sudah diberikan oleh seorang karyawan pada perusahaan, maka seharusnya itu yang didapatkannya juga untuk dia. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi turnover karyawan dengan cara mempertahankannya. Apabila perusahaan sering melakukan turnover karyawan, akan menjadi perhatian bagi publik. Hal ini karena perusahaan dinilai tidak dapat membuat karyawannya bertahan dan memberikan keloyalitasan yang tinggi terhadap perusahaan. Dengan cara memberikan kompensasi, perusahaan dapat mempertahankan karyawannya dan diharapkan dapat menjalankan program retensi karyawan sehingga dapat meminimalisir terjadinya turnover. Terlebih lagi, apabila karyawan atau eksekutif tersebut melakukan kinerja yang sangat baik bagi perusahaan, tentu saja perusahaan tidak akan mau untuk melepaskannya. Yang keempat, yaitu memperoleh karyawan yang bermutu. Tentunya dalam sebuah perusahaan ingin mempekerjakan seorang karyawan yang memiliki riwayat pendidikan yang baik dan memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin ahli seorang karyawan tersebut, maka idealnya kompensasi yang diterimanya akan semakin tinggi pula. Hal ini akan membuat suatu perusahaan tersebut memiliki karyawan-karyawan dengan mutu yang tinggi. Yang kelima yaitu pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Biasanya pemerintah mengeluarkan edaran atau regulasi mengenai perubahan angka minimal upah atau lebih dikenal dengan UMR. Karena setiap daerah memiliki UMR yang berbeda-beda, maka setelah dikeluarkannya peraturan dari pemerintah akan dilanjutkan dengan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan besar UMR bagi masing-masing daerah. Dengan adanya aturan ini, maka perusahaan harus menerapkan pemberian kompensasi bagi karyawan di perusahaannya. Tentunya tujuan-tujuan dari pemberian kompensasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dengan memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan di perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Untuk yang pertama, yaitu kompensasi finansial langsung, dapat berupa bayaran pokok seperti gaji dan upah, atau bayaran atas prestasi yang dicapai oleh karyawannya, atau juga dapat berupa bayaran insentif seperti bonus, komisi, pembagian keuntungan, dan opsi saham. Atau yang terakhir juga dapat berupa bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Untuk kompensasi finansial tidak langsung dapat berupa yang pertama program perlindungan karyawan seperti berbagai jenis asuransi. Yang kedua, bayaran di luar jam kerja atau dikenal dengan istilah lembur. Yang ketiga, fasilitas seperti kendaraan,
ruang khusus di kantor, dan tempat parkir khusus karyawan. Untuk yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Pada bagian ini dapat berupa seperti pekerjaan, contohnya tanggung jawab atau tugas yang menarik, tantangan, pengakuan di perusahaan, dan rasa pencapaian. Yang kedua yaitu lingkungan kerja. Hal ini dapat berupa kebijakan perusahaan yang sehat, rekan kerja yang menyenangkan, hingga lingkungan pekerjaan yang memberikan kenyamanan bagi setiap karyawannya. 3 isu utama dalam penentuan pemberian kompensasi eksekutif. Yang pertama yaitu bentuk kompensasi atau kombinasi kompensasi. Yang kedua, besaran kompensasi. Dan yang ketiga, keterbukaan atau disclosure atas kompensasi eksekutif. Untuk ketiga hal ini akan dibahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai bentuk kompensasi. Jika dilihat dari waktu penerimaannya, kompensasi eksekutif yang diberikan kepada CEO terbagi dua. Yang pertama diterima hanya sekali selama menjadi CEO, dan yang kedua diterima lebih dari sekali selama menjadi CEO. Untuk bagian yang pertama yang diterima hanya sekali selama menjadi CEO terbagi menjadi dua, yaitu entry benefits dan exit benefits. Entry benefits ditawarkan kepada calon CEO agar ia tertarik untuk menerima posisi dan jabatan tersebut dengan pemberian bonus dalam bentuk kas, saham, dan opsi. Untuk exit benefits diberikan kepada CEO pada akhir masa kerjanya dengan pemberian bonus dalam bentuk kas atau opsi atau saham, tetapi tidak dalam bentuk uang pensiun. Untuk kompensasi yang diterima lebih dari sekali selama menjadi CEO terbagi menjadi 3. Yang pertama fixed payments. Kompensasi yang diberikan bersifat tetap, tetapi tidak berhubungan langsung dengan kinerja CEO tersebut. Kompensasi ini dapat berupa gaji, tunjangan, kendaraan, rumah, biaya sekolah, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu at-risk payments. Maksudnya adalah kompensasi yang bersifat tidak tetap, berhubungan langsung dengan kinerja CEO tersebut. Kompensasi ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu short-term incentive dan long-term incentive. Short-term incentive berhubungan dengan pencapaian kinerja jangka pendek perusahaan, seperti net profit, earning per share, return on equity, dan target kinerja jangka pendek lainnya. Kompensasi ini biasanya berbentuk bonus. Untuk long-term incentive, ini diberikan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan yang berhubungan dengan pemegang saham. Kompensasi ini biasanya berbentuk saham atau opsi yang diberikan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Untuk kompensasi yang diterima lebih dari sekali selama menjadi CEO yang ketiga yaitu berbentuk non-finansial. Kompensasi ini seperti contohnya kepuasan kerja, keterlibatan dalam organisasi sosial, dan rasa pencapaian yang tinggi atas apa yang telah dicapainya kepada perusahaan. Dalam penerapannya, pemberian kompensasi dapat dikombinasikan atau diistilahkan dengan compensation mix. Compensation mix harus diberlakukan secara tepat agar dapat memberikan motivasi yang maksimal kepada para eksekutif. Menurut Kerin tahun 2003, terdapat 4 target yang diinginkan oleh perusahaan dan pemegang saham dari seorang CEO. Yang pertama yaitu play. Berhubungan dengan cara perusahaan atau pemegang saham untuk dapat mengajak CEO tersebut untuk dapat bergabung dalam perusahaan. Pemberian kompensasi pada tahap ini dianggap sulit karena kedua pihak berada pada posisi yang tidak pasti. Kedua pihak belum mengetahui secara pasti apakah kompensasi yang akan diberikan dapat sebanding dengan kinerja CEO tersebut, ataupun CEO tersebut juga belum dapat menilai apakah kompensasi dengan kinerja yang akan dilakukannya memang benar-benar layak dan sepantasnya.
Pada tahap ini, kombinasi kompensasi yang berpengaruh besar dan positif adalah entry benefits, fixed benefits, short-term incentive, long-term incentive, dan kompensasi berbentuk non-finansial. Target yang kedua yaitu play the right way. Maksudnya hal ini berhubungan pada saat perusahaan ingin membuat seorang CEO tersebut mau dan mampu memimpin perusahaan ke arah yang diinginkan oleh pemegang saham. Kombinasi kompensasi yang tepat digunakan pada saat ini adalah short term incentive, long term incentive, dan kombinasi yang berbentuk non-finansial. Untuk target yang ketiga yaitu stay. Maksudnya adalah berhubungan dengan cara perusahaan dan pemegang saham dapat mempertahankan eksekutif tersebut agar tidak berniat untuk pindah ke perusahaan lain atau tidak berniat untuk melakukan resign. Selain memberikan apresiasi yang besar kepada CEO tersebut, pemberian kompensasi juga dapat mempertahankan seorang CEO agar tetap bertahan di perusahaan. Kombinasi kompensasi yang dapat diberikan antara lain adalah exit benefits, fixed benefits, short-term incentive, dan long-term incentive. Untuk target yang terakhir yaitu go away. Ini berhubungan dengan cara perusahaan agar dapat membuat CEO tersebut melakukan resign atau berpindah ke perusahaan lain. Ini dilakukan apabila CEO tersebut dinilai tidak mampu untuk mencapai tujuan perusahaan dengan optimal, atau apabila perusahaan dan pemegang saham menemukan orang yang lebih pantas untuk menggantikan posisi CEO tersebut. Kombinasi kompensasi yang dapat diberikan pada posisi ini adalah exit benefits dan long-term incentive. Selanjutnya yaitu isu mengenai besaran kompensasi. Di Indonesia, penetapan besaran kompensasi hanya menurut perkiraan dari hasil survei, karena di Indonesia tidak ada keterbukaan atau disclosure sehingga tidak diketahui data pasti mengenai besaran kompensasi yang akan diterima oleh seorang eksekutif. Nilai kompensasi terendah di Indonesia adalah sebesar 1,4 miliar per tahun dan tertinggi 5 miliar per tahun, dengan rata-ratanya 5 miliar per tahun. Nilai ini didapat berdasarkan hasil survei pada The Wall Street Journal menurut Harjo Muharam pada tahun 2004. Di setiap perusahaan, CEO cenderung dibayar lebih mahal jika dibandingkan dengan karyawan lain. CEO dinilai memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk perusahaan. Selain itu, CEO memegang kontribusi terbesar untuk keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan lebih mudah diukur kontribusinya jika dibandingkan dengan karyawan biasa. Karena karyawan biasa bersifat kolektif sehingga lebih sulit untuk diukur. Apabila seorang CEO dinilai sukses dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan, maka akan banyak perusahaan yang menginginkan CEO tersebut untuk memimpin perusahaannya. Hal ini akan berdampak kepada nilai tawarnya atas kompensasi akan semakin tinggi. Setiap perusahaan akan berani memberi kompensasi yang lebih mahal apabila eksekutif tersebut memang dinilai mampu dan terbukti atas kinerja-kinerja yang dilakukannya. Jika hal tersebut terjadi, maka CEO akan menerima banyak tawaran dan pastinya memiliki kesempatan bernegosiasi terkait perolehan gaji atau kompensasi yang akan diterimanya, sehingga seorang CEO atau eksekutif tersebut dapat memilih mana yang sekiranya lebih pantas untuk dilakukannya. Isu yang terakhir yaitu mengenai keterbukaan atau disclosure. Sayangnya di Indonesia keterbukaan mengenai besarnya kompensasi yang diberikan kepada seorang eksekutif atau CEO masih menjadi persoalan. Sedangkan di Amerika Serikat, keterbukaan mengenai hal ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan-perusahaan publik. Seharusnya, keterbukaan besarnya kompensasi di Indonesia harus diungkapkan,
mengingat ini dapat menjadi hal yang penting bagi seorang pemegang saham untuk menilai apakah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tersebut sudah sesuai dengan tingkat kesuksesan eksekutif yang bersangkutan dalam memimpin perusahaannya ke arah yang lebih baik. Selain dapat dilihat dari kinerja dan tanggung jawab seorang eksekutif dalam menjalankan tugasnya, faktor-faktor ini yang akan saya jelaskan ini juga dapat menjadi pengaruh dalam pemberian kompensasi kepada seorang eksekutif. Di antaranya yang pertama, umur seorang eksekutif. Diasumsikan bahwa jika semakin tua umur seorang eksekutif, maka semakin berpengalaman eksekutif tersebut. Selain itu, eksekutif tersebut juga pasti lebih disegani oleh rekan-rekan kerjanya di perusahaan. Yang kedua yaitu lamanya menjadi eksekutif. Pengalaman memang tidak pernah dilupakan. Menjadi seorang eksekutif bukanlah suatu hal yang mudah. Apabila seseorang dapat bertahan lebih lama dan dengan pengalaman yang lebih banyak, maka orang tersebut dinilai memang kompeten di bidangnya dan pantas diberikan kompensasi. Yang ketiga yaitu kepemilikan saham. Saham yang dimiliki oleh seorang eksekutif juga mempengaruhi kompensasi yang akan didapatnya. Semakin banyak saham yang dimilikinya atas perusahaan, maka kompensasi yang diterimanya juga cenderung lebih besar dari yang lainnya. Yang keempat yaitu motivasi yang dimiliki. Tujuan awal pemberian kompensasi ini adalah untuk memberikan motivasi kepada seorang eksekutif sehingga dapat optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang eksekutif yang memiliki motivasi yang besar terhadap pencapaian kesuksesan perusahaan juga akan dapat mempengaruhi besar kompensasi yang akan diterimanya. Yang kelima yaitu kemampuan dan keterampilan. Seorang eksekutif yang memiliki kemampuan dan keahlian yang kompeten di bidangnya dan juga dapat menjual mahal keahliannya tersebut dengan kompensasi yang sepadan. Yang terakhir yaitu komposisi dewan direksi. Hal ini berkaitan dengan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Para pihak manajemen berupaya untuk memberikan kompensasi yang dapat memuaskan eksekutifnya. Tentunya hal ini harus diiringi oleh melihat kemampuan seorang eksekutif tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam kompensasi eksekutif. Ada 4. Yang pertama yaitu keuntungan tambahan. Ini dapat berupa imbalan tambahan yang diberikan kepada seorang eksekutif dari hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan karena kinerja eksekutifnya tersebut memberikan dampak positif bagi perusahaan. Yang kedua yaitu tunjangan tambahan. Hal ini dapat berupa pemberian kendaraan, jasa kesehatan tambahan, atau liburan. Yang ketiga yaitu insentif jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memotivasi eksekutif tersebut agar terus meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Yang terakhir yaitu bonus tahunan, bertujuan untuk memotivasi dalam kinerja jangka pendek eksekutif. Pemberian bonus tahunan ini juga dikaitkan dengan profitabilitas yang diterima perusahaan pada periode tertentu. Bagaimana sebenarnya pengaruh pemberian kompensasi eksekutif ini terhadap kinerja perusahaan? Sebelumnya, kinerja perusahaan seringkali menjadi tolak ukur atas keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam periode tertentu. Apabila kinerja suatu perusahaan baik, maka akan menghasilkan imbalan yang akan diterima oleh para eksekutif tersebut juga dalam bentuk kompensasi yang sepadan. Semakin baik kinerja perusahaan, maka akan semakin besar kompensasi yang diterimanya. Idealnya, pemberian kompensasi kepada eksekutif ini dapat menghasilkan hal yang positif bagi kemajuan dan peningkatan kinerja perusahaan, sehingga para pemegang saham juga merasa terpuaskan oleh hasilnya.
Namun pada penerapannya argumen ini masih menjadi pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap perusahaan, dan ada juga yang berpendapat bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Umi Mardiati, Dian Vidya Moko, Diana Atika Ghazali, Harjo Muharam, dan Jennifer yang sepakat menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Besarnya kompensasi yang diterima oleh seorang eksekutif memiliki korelasi yang sangat besar dengan tingkat kesuksesan yang diraih eksekutif tersebut dalam memimpin perusahaannya. Dengan kata lain, apabila seorang eksekutif dinilai mampu untuk dalam menjalankan tugasnya, maka eksekutif tersebut pantas menerima kompensasi yang besar. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gomez pada tahun 1992 yang berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sangat kecil bahkan hampir tidak penting dalam antara kinerja perusahaan dengan gaji atau kompensasi yang diterima oleh seorang CEO. Penelitian ini menghasilkan bahwa ternyata pemberian kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, mengenai masalah ini kerap masih menjadi permasalahan dan perdebatan karena mengingat sudah lebih dari 300 studi penelitian yang membahas mengenai hal ini. Dari uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan kompensasi eksekutif adalah sebuah bentuk kontrak antara pemilik perusahaan dengan eksekutifnya yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perusahaan dengan cara pemberian kompensasi dengan satu atau lebih pengukuran atas kinerja eksekutifnya. Terdapat banyak cara untuk melakukan pemberian kompensasi eksekutif ini. Perusahaan harus mampu mengelompokkan kinerja yang dicapai eksekutif dengan memperhatikan komponen serta jenis kompensasi yang sesuai diterimanya pada saat tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam pemberian kompensasi eksekutif. Di antaranya yaitu umur seorang eksekutif, lamanya menjadi eksekutif, kepemilikan saham, motivasi yang dimiliki, kemampuan dan keterampilan, serta komposisi dewan direksi. Isu-isu terkait penentuan kompensasi di Indonesia masih cukup hangat untuk dibahas. Pemberian kompensasi dapat dilakukan dengan cara combination mix atau kombinasi kompensasi. Tetapi yang masih menjadi masalah adalah besaran kompensasi yang masih belum terpapar secara transparan dan terbuka jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pengungkapan atau keterbukaan terhadap nilai nyata kompensasi yang diberikan kepada seorang eksekutif masih terkesan disembunyikan oleh beberapa perusahaan. Padahal, tujuan utama pemberian kompensasi ini sangat baik, yaitu untuk memotivasi para eksekutif agar dapat optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang eksekutif pantas dibayar mahal karena tanggung jawab yang diterimanya lebih kompleks dan kontribusinya dalam kesuksesan perusahaan lebih besar dan lebih mudah untuk diukur. Bahkan, banyak yang menilai kesuksesan suatu perusahaan hanya dengan melihat kemampuan eksekutifnya dalam membawa perusahaan tersebut ke arah yang lebih baik. Namun, pemberian kompensasi ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Masih banyak pro dan kontra yang terjadi. Padahal, sudah banyak penelitian terbaru yang berpendapat bahwa ini berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Tapi belum ada hal pasti yang membuktikan bahwa kesuksesan atas kinerja perusahaan tersebut memang murni berasal dari kemampuan seorang eksekutifnya dalam menjalankan tugasnya. Bisa saja hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain seperti perekonomian negara pada saat yang bersangkutan.
Saran dari saya adalah pemberian eksekutif sebenarnya dapat menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan kinerja perusahaan, karena diharapkan pemberian ini dapat meningkatkan semangat para eksekutif demi kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan feedback yang baik pula kepada para pemegang saham. Dengan segala perdebatan yang masih kerap dibahas hingga saat ini, saran yang dapat saya berikan adalah agar perusahaan dapat menyesuaikan pemberian kompensasi kepada eksekutif sesuai dengan hasil dari kinerjanya. Selain itu, diharapkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mengikuti penerapan kompensasi pada perusahaan-perusahaan di negara maju, yaitu dengan memberitahu nilai nyata dari besaran kompensasi yang diberikan kepada publik dan melakukan keterbukaan atau disclosure, karena hal ini sangat penting bagi pemegang saham untuk memonitoring agar pemegang saham dapat mengetahui nilai nyata dari pemberian kompensasi ini dan dapat menilai apakah eksekutif tersebut layak untuk dibayar sesuai dengan kinerjanya. Dan kepada para eksekutif yang diberikan kompensasi, diharapkan dapat menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja dengan giat demi tercapainya tujuan perusahaan, dan memberikan keuntungan bagi segala pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Sekian penjelasan uraian dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi eksekutif dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.